Jangan sampai kehidupan finansial Anda, kehidupan keuangan Anda adalah tanah perbudakan Mesir itu. Tuhan mau membawamu keluar, dan cara membawamu keluar bukan dengan keegoisan. Cara membawanya keluar bukan dengan menerima, orientasinya diri sendiri. Cara kita keluar seringkali adalah dengan kita belajar murah hati, berani memberi. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini saya menyampaikan sebuah prinsip kerajaan Allah. Judul khotbahnya adalah sambil memberkati kita diberkati. Supaya kita tidak syarat dengan perkara-perkara dunia, hati kita itu harus menghayati satu perkataan Tuhan Yesus. Sebab lebih diberkati untuk memberkati, lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima. Sekali lagi, it is more blessed to give than to receive. Jauh lebih diberkati ketika kita memberi daripada waktu kita menerima. Tapi hari ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang budi. Karena itu sambil memberkati, kita pun akan semakin diberkatinya. Amsal 3, 9-16 bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sambil memberkati kita diberkati. Mari kita baca ayat 9 sekali lagi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pengajaran hari ini dibuka dengan sebuah perintah untuk memuliakan Tuhan di atas harta benda. Bukan hanya memuliakan Tuhan itu bisa kita lakukan saat kita memuji, mengagungkan namanya. Memuliakan Tuhan itu terlebih dahulu adalah sebuah sikap hati atau cara pandang yang benar. Cara pandang kita terhadap harta yang kita miliki itu seperti apa? Apakah kita mengira bahwa kita lah pemiliknya? Kalau kita menganggap kita yang memiliki semua itu, kita tidak memuliakan Tuhan, berarti kita lah tuannya. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas segalanya, termasuk harta benda kita, termasuk apapun yang kita miliki dalam hidup ini, barulah kita bisa menjadi berkat di dalam segala sesuatu, dalam segala mata penghasilan kita. Acknowledging that Jesus is the Lord of all, mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu, membuat kita mudah untuk bisa murah hati sama orang lain. Kenapa ada orang yang kikir, yang pelit di dalam hidup ini? Karena mereka merasa mereka yang berhak. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang punya semuanya, maka kita belajar dengar-dengaran dengan hati Allah. Kita jadi orang tidak menggenggam begini dengan perkara duniawi. Karena kita tahu semua itu hanya lewat lalu. Kita ini hanyalah orang-orang yang diberikan kepercayaan. Semua yang kita miliki dalam hidup ini yang sifatnya materi itu hanyalah kepercayaan ilahi. Kalau kita bisa berpikir begitu, baru kita selaras dengan firman. Muliakan Tuhan dengan hartamu, artinya akui dulu bahwa Tuhan yang punya segala sesuatu. Kalau enggak, kalau kita punya konsep salah, persepsinya tidak benar, paradigmanya tidak betul, percuma kita mengaku-ngaku dengan mulut kita kalau di dalam hati kita memberhalakan harta benda. Kalau diam-diam tanpa kita akui, kita percaya bahwa kitalah tuan atas hak milik kita. Kalau begitu lihat ya, nanti sama Tuhan tidak akan pernah berserah penuh. Sama Tuhan juga gak akan bisa nurut. Ketaatannya tidak akan ikhlas. Orang yang salah paham cara pandangnya, orang itu susah untuk mentaati perintah-perintah Allah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu itu artinya gain the right perspective about wealth. Mari kita dapatkan perspektif yang benar tentang material.
tentang harta benda dunia. Lalu ayat 10 dikatakan, kalau kita sudah betulkan di dalam diri kita cara pandang yang salah, lalu kita belajar taat pada perintah-perintahnya, kita belajar nurut sama tuntunannya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hati-hati ya, ayat 10 tidak boleh kita pakai untuk menuntut Allah. Sebab Tuhan tidak berutang budi sama siapa-siapa. Tuhan itu berhak memberkati kita, dia juga berhak untuk tidak memberkati kita. Maksudnya secara materi. Kalau secara rohani, pasti Tuhan pasti memberkati. Karena kalau kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan, bukannya kita dapat berkatnya, kita memperoleh sang pemberi berkat. Kita punya hubungan yang beres dengan Tuhan Yesus. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Siapa memiliki Tuhan punya segala-galanya, sekalipun dia tidak punya segala sesuatu. Sekalipun kita itu terbatas secara hak milik benda, tapi kalau hati kita itu beres di hadapannya, maka kita punya hubungan tidak terputus dengan Yesus. Bukankah itu berkat tertinggi? Tapi Tuhan itu nggak hanya bisa memberkati kita secara rohani, Tuhan juga bisa memberkati kita secara materi, secara jasmani. Meskipun disclaimer-nya begini, kita nggak boleh pakai ayat ini sebagai undang-undang untuk menuntut Tuhan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan bisa menuntut kita kembali, kita bisa masuk neraka karena kita nggak layak masuk surga. Tapi ayat ini bisa kita pakai untuk rendah hati datang kepada Tuhan untuk memohon berkatnya. Tuhan nggak keberatan kalau kita itu datang merendah dan berkata, Tuhan, please bless me. So I can be a blessing. Berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat buat orang lain. Please ambil ya Tuhan semua negatif spirit ini, semua perasaan negatifku. Bantu aku Tuhan, bebaskan aku dari cekikan, bukan dosa, tapi cekikan masalah, cekikan hutang piutang. Tuhan itu sanggup melepaskan tawanan. Tuhan bisa membelah Laut Merah. Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Hutang yang aku miliki, yang aku emban ini Tuhan, itu seperti perbudakan juga. Sebab siang, malam, pagi, petang, aku tidak bisa hidup bebas. Aku hidup seperti dikejar-kejar hantu. Tuhan, aku tidak mau hidup begini. Please help me. Tell me what to do. Tolong aku Tuhan, apa yang harus kulakukan? Beri aku hikmat. Seperti surat Yakobus katakan, kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa minta, give me wisdom. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menata hidupku ulang. Aku akan menata kembali manajemen yang bagus, kehidupan finansial keluarga kami. Kalau dulu aku salah kaprah, aku gegabah, aku belajar dari kesalahanku. Tidak akan kuulangi Tuhan. Bantu aku Roh Kudus untuk menata kembali dan untuk membangun kembali di atas reruntuhan finansialku. Ayat ini bisa kita pakai sebagai pengharapan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jikalau ayat 9 tadi adalah sebabnya, ayat 10 adalah akibatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jangan pelit jadi orang, jangan pelit supaya hidupmu diberkati. Maka bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang satu adalah cause, yang satu adalah effect. Yang satu adalah sebab, ayat 9, muliakan Tuhan dengan harta. Ayat 10 adalah akibatnya. Sangat besar kemungkinannya Tuhan akan tunjukkan kemuliaannya. Sebab Tuhan tidak hanya sanggup memberkati kita secara rohani, Tuhan juga mati secara jasmani di atas kayu salib, bukan? Berarti Tuhan sanggup memberikan perkara-perkara jasmani juga untuk memenuhkan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan sorga serta kebenarannya. Hati itu harus selalu rindu untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu maksudnya cari kerajaannya. Itu maksudnya cari kebenarannya. Aku mau hidup benar di hadapan Tuhan luar dalam. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Segala sesuatu yang ditambahkan itu di kitab Injil Matius. Tuhan tadinya jelaskan burung pipit di udara tidak bekerja tetapi diberi makan. Bunga di padang dia hiasi. Semua bicara tentang berkat jasmani yang dicari oleh orang-orang duniawi. Setiap hari pikiran mereka hanya itu saja. Itu yang dicari oleh orang-orang yang tidak takut akan Allah. Tapi Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kamu memintanya.
Apa maksudnya segala sesuatu ditambahkan? Maksudnya perkara-perkara jasmani ini, kebutuhan kita, bahkan keinginan. Ini baju kita, makan minum kita, pekerjaan kita, keuangan juga. Yang disebut segala sesuatu ditambahkan itu areal materi. Sedangkan carilah kerajaan sorga dan kebenarannya itu areal rohani. Kalau ini beres dulu kerohanian, percayalah Tuhan itu adil dan benar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar itu sendirian, tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan tidak akan mengizinkan keturunan mereka minta-minta roti di jalan. Allah kita itu sanggup dalam segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan di sorga. Dia sanggup memenuhi dan memenuhkan kebutuhan kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Miliki dulu sifat dan sikap hati yang benar. Maka lumbungmu akan diisi penuh. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan pilih-pilih pengajaran, maksudnya ayat ini. Setiap kebenaran itu kita butuhkan. Giving. Firman tentang memberi itu tidak populer. Tetapi itu juga firman Allah. Kita gak boleh tebang pilih kalau mau belajar kebenaran, kalau mau cari kerajaan sorga, maka kita harus menerima seluruh atau semua kebenarannya. Dan motivasi saya mengajarkan soal memberi, soal memberkati ini, motivasiku murni. Saya seorang gembala, jadi tugas saya adalah memberi makan domba-domba. Salah satu makanan rohani adalah soal memberkati atau soal memberi. Bukan hanya soal diberkati, bukan hanya soal menerima, tetapi lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. Dua-duanya penting. Malahan kita harus mengerti, sambil kita memberkati, sambil kita memberi, kita pun akan semakin diberkatinya. Motivasi saya murni mengajarkan ini kepada Anda. Tidak ada penggalangan dana. Semua yang saya sampaikan itu dalam kemurnian di saat teduh bersama juga di Gereja Mawar Sharon untuk memuridkan Anda. Kalau area ini tidak dimuridkan, nanti biar lihat, nanti jebolnya di sini terus. Di sini akan jadi area abu-abu, di sini tinggal kuasa kegelapan. Bukannya tidak ada financial freedom atau kemerdekaan finansial, malah akan ada kuk yang dipasang bukan oleh Tuhan, tapi akan ada kuk iblis di situ. Akan ada perbudakan. Jangan sampai kehidupan finansial Anda, kehidupan keuangan Anda adalah tanah perbudakan Mesir itu. Tuhan mau membawamu keluar, dan cara membawamu keluar bukan dengan keegoisan. Cara membawanya keluar bukan dengan menerima, orientasinya diri sendiri. Cara kita keluar seringkali adalah dengan kita belajar murah hati, berani memberi. Ingat janda di Sarfat? Ingat janda-janda yang di perjanjian lama ketika Elia juga ada, Elisa juga ada. Mereka ketika belajar untuk membuat yang namanya adonan terakhir itu atau tepung yang terakhir di tangannya itu lalu diberikan pada Nabi, bukan karena Nabi itu perlu makan. Sebab Nabi tersebut sudah dikasih makan oleh Tuhan dengan gagak-gagaknya, tidak perlu janda, tidak perlu tangan manusia. Tapi di situ ada sebuah prinsip. Hari itu Nabi Israel bukannya mau makan rotinya, tapi mau memuridkan janda ini dan anaknya, mau memuridkan keluarga ini, mengentaskan mereka dari mental kemiskinan dan mentalitas korban. Dia ajarkan. Dia datang ke sana itu sudah dalam kondisi kenyang, udah makan langsung dari gagak, dikasih roti dan dikasih daging juga kalau Anda baca. Dia datang udah kenyang, dia nggak perlu makan itu ujian dari Tuhan. Tuhan mau memberkati, mau mengentaskan kita dari tanah perbudakan, tapi jalan atau jalurnya bukan lewat mementingkan diri sendiri. Tuhan mau ajari prinsip kerajaan Allah yang jauh lebih tinggi. Tuhan ajari kepada perempuan itu, kepada janda tersebut dan kepada anaknya, bahwa satu jalan untuk diberkati adalah dengan memberkati. Tuhan mau tunjukkan pada keluarga ini, Tuhan mau training mereka, Tuhan mau bukakan pintu baru yang mereka tidak tahu. Hei, kalau kamu mau jalan dalam berkat-berkatku, kamu harus jadi berkat dulu. Lihat nanti, ujilah aku, tidakkah aku akan membuka tingkap langitku untuk memberkatimu. Kamu tidak akan makan roti terakhir ini lalu kamu mati. Minyakmu akan terus mengalir di buli-buli, tidak akan pernah berhenti. Akan diisi penuh sampai melimpah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan sensitif. Kalau Tuhan mulai jamah area soal keuangan. Karena di area ini bukan hanya sensitif atau peka.
banyak orang trauma. Saya tahu tidak sedikit dalam sejarah, mungkin banyak orang pernah dimanipulasi oleh seseorang. Karena itu, jangan izinkan dirimu itu, jangan sampai kita itu menutup pintu. Kita hanya mau diajari soal itu. Soal hal yang lain, kita nggak menerimanya. Karena kita trauma berat di sana. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Kalau kita mau diberkati, kita harus dididik dalam kebenaran soal keuangan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Bahkan pengajaran Tuhan itu ada peringatan di dalamnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya tahu maksud hati Tuhan mengajarkan hari ini di saat teduh bersama adalah karena because He loves you, karena Dia mengasihimu. Dan karena Anda dikasih, Anda disayangi, because He wants to bless you, karena Dia ingin memberkatimu. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ini yang dimaksud dengan transformasi pikiran atau pembaharuan akal budi, Roma 12. Semoga apa yang saya ajarkan sekarang ini, di saat teduh hari ini akan merombak cara berpikir yang salah, bahkan yang trauma pun disembuhkan. Saya doa supaya keluarga saat teduh memperoleh hikmat dan mendapatkan kepandaian. Ada spiritual blessings dalam pengajaran yang benar. Ada berkat rohani. Apa itu berkatnya? Ada spiritual intelligence, atau ada intelijen rohani di dalamnya. Ada a wise heart, atau ada hati bijaksana di dalamnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, soal profesimu, soal pekerjaan, marketplace, tempat kerja Anda, soal bidang usaha yang Anda gelutin, atau karirmu, dan juga ujungnya soal keuangan. Bukan dari semua pekerjaan itu kan Anda mencari nafkah. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar Anda mendapat hikmat lewat saat teduh bersama. Agar Anda memperoleh kepandaian, tapi bukan kepandaian dunia yang licik, yang seringkali tidak jujur menghalalkan segala cara. Tapi memperoleh kepandaian dari Roh Kudus, yaitu hati yang bijaksana. Saya berdoa agar paradigma Anda berubah. Seperti wanita tersebut, janda tersebut. Ketika dia diubah, ketika dia belajar untuk melihat bahwa jalan diberkati itu adalah memberkati. Wow, terbukalah tingkap kuasa. Saya berdoa supaya Anda memperoleh sebuah kepandaian baru. Roh Anda diangkatnya untuk memperoleh iman secara supranatural. Ayat 14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang sukses versi Tuhan. Yes, be successful, menjadi sukses menurut versinya Bapa. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Di ayat 14 ada kata keuntungan. Keuntungan 2 kali diulang. Lalu ada kata hasil melebihi emas tadi. Di sini saya berdoa supaya sejak hari ini Anda akan untung dan berhasil. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya ingat kata-kata Tuhan pada Yosua, kamu harus jaga diri. Renungkan firman siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi takutlah akan Tuhan, supaya kemanapun kamu pergi, perjalananmu harus berhasil. Supaya kamu memperoleh keuntungan kemanapun kau pergi, dan perjalananmu berhasil. Mazmur 1 katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah kita duduk bersama dengan orang fasik, mendengar nasihat orang fasik, duduk dengan pencemooh, berjalan, berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Carilah Taurat Tuhan, supaya apapun yang kau lakukan berhasil. Ia lebih berharga daripada permata, ayat 15, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Sungguh, Anda bisa pergi ke seminar bisnis, semua motivasi. Anda bisa pergi kepada semua konferensi, seminar-seminar terbaru, pameran-pameran. Itu tidak menjamin berkat Tuhan. Itu hanya ilmu pengetahuan, itu perlu juga sih, tapi itu bukan fondasi. Fundamentalnya di sini. Yang lebih berharga daripada permata, emas, perak, semuanya adalah pengenalan akan Allah. Pengetahuan akan kebenaran. Perubahan akal budi kita. Ini yang terjadi sekarang. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ini berkat yang superior. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tangan kiri sini adalah berkat yang inferior. Selalu yang namanya berkat materi itu yang lebih rendah. Berkat Tuhan yang paling murah adalah keuangan.
Berkat Tuhan paling tinggi itu, ini dia, umur panjang ada di tangan kanannya. Kehidupan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, meskipun berkat materi itu lebih sifatnya, lebih inferior, lebih rendah dibanding dengan berkat kehidupan. Namun Tuhan juga memberkati dengan cara demikian menjadi kesaksian. Banyak sekali kesaksian di luar sana bagaimana Tuhan tolong bisnis seseorang. Bagaimana Tuhan tolong toko seseorang. Bagaimana Tuhan tolong keuangan seseorang dan keluarga seseorang. Berkat itu indah, sekalipun berkat itu bukanlah segala-galanya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, inferior, lebih rendah, tapi testimonial. Tapi menjadi kesaksian indah. Tapi yang harus kita utamakan adalah berkat yang di tangan kanan, umur panjang. Ini bicara tentang segala sesuatu yang Tuhan percayakan di hidup kita itu awet, panjang sifatnya. Kalau Tuhan memberkati kita, terus kita nggak jadi lari dan lupa. Tuhan memberkati dan mengangkat kita, kita nggak jadi sombong dan menekan orang lain. Ketika Tuhan mulai memandang kita, kita nggak lupa daratan, kita nggak lupa diri dan lupa teman. Umur panjang di tangan kanan itu bukan hanya happy birthday to you, umur sampai 80-90. Tapi apapun yang Tuhan taruh di tanganmu itu sifatnya berumur panjang. Apapun yang Tuhan kasih di tangan Anda itu dikelola dengan baik dan benar. 1 talenta jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tidak disembunyikan di bawah tanah, tapi dikelolanya. Awet gitu di tangan orang tertentu, karena orang itu punya hubungan dengan Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya bukan hanya hidup panjang, tapi hidupnya bersekutu dengan Yesus. Seumur hidupnya melayani dan mengabdi. Ini saya sebut the blessing of longevity. Berkat itu yang sifatnya ditarik panjang sekali. Any blessing given, segala berkat yang diberikan ke orang itu awet di tangan. Dan orang itu punya hubungan dengan sang pemberi berkat yang tak terputus. Saya kasih review ya. Dan inilah 3 pewahyuan dari pelajaran kita hari ini lewat kitab Amsal. Sambil memberkati kita diberkati. Berikut ini instruksi. 1, kita hanyalah hamba, sebab Tuhanlah yang empunya segalanya di hidup kita. Hiduplah dan berpikirlah seperti seorang hamba sungguhan. Tuhan, aku tidak memiliki apa yang aku miliki. Engkau yang empunya segala sesuatu. Kalau kita bisa punya sikap seperti ini, kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak dimulai dengan gembar-gembor berita, oh mulialah namamu. Memuliakan Tuhan dimulai dengan orientasi yang benar, prioritas yang benar, dan cara pandang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan suruh Tuhan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita yang harus sesuaikan dengan kebenarannya. Kita yang harus naik tangga-tangga Yakub itu ke surga. Kita berkata, Tuhan kau benar, aku salah. Dulu sebelum aku lahir baru, aku kira aku yang punya segalanya. Terserah aku toh. Kan uang-uangku, hidup-hidupku, badanku. Aku mau lukai, aku mau bunuh diri, urusan saya. Bukan urusan siapa, nggak bisa. Sekarang kita mengerti hari ini, kita sudah tahu kebenaran. Bahwa Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Termasuk keuangan harta benda kita. Oke Tuhan, kalau begitu, saya yang mencocokkan diri, saya yang adaptasi. Tuhan yang punya segalanya. Ajari aku untuk tunduk diri. 2, carilah kebutuhan yang dapat diisi. Lalu belajarlah memberi dengan sukacita. Ya, kita harus aktif, proaktif seperti orang yang selalu bermasalah, yaitu orang yang selalu cari kesalahan pada diri orang lain. Itu kan mereka itu sebenarnya aktif, cuman iman mereka negatif. Mereka percaya pasti aku bisa menemukan kesalahan dalam diri saudaraku. Dicari ketemu. Tapi kalau orang dalam kebenaran juga harus cari kebenaran serta kerajaan itu. Cari-cari kebutuhan yang dapat kita isi. Berlomba-lombalah untuk murah hati menjadi seorang pemberi. Be a giver. Jangan berlomba menjadi receiver. Sebab seluruh dunia, semua orang termasuk orang fasik yang tidak kenal Tuhan, orang jahat pun begitu, semua berlomba untuk menerima sesuatu. Tapi hanya orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Atau orang yang mencari kebenaran, yang biasanya mencari-cari suatu kebutuhan agar dia bisa isi dan sebagai alasan untuk dia bisa memberkati. Carilah kebutuhan yang dapat kita isi. Kita semua punya kekuatan untuk memberi kok. Ada orang memberi dari kelebihan. Tapi seperti seorang wanita tua tersebut di bait Allah yang Yesus lihat 2 peser yang dia beri. Ada juga orang yang bisa memberi dari kekurangan. Everyone can give.
Kalau saya sih dari sejak saya masih bujangan waktu saya kuliah. Setelah saya bertobat, lahir baru kan saya SMA 3. Lalu saya masuk ke sekolah Alkitab. Saya paling suka sisihkan dari uang saku saya karena saya belum berpenghasilan. Sekarang saya bisa buka karena sekarang saya karena itu sudah berlalu lama. Kalau dulu saya memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi sekarang bisa jadi kesaksian. Mungkin bisa jadi inspirasi buat beberapa orang. Saya memberinya itu dulu basisnya bukan per bulan. Karena saya ambil uang saku keluar dari ATM tiap minggu. Ya pulang gereja saya ambil lalu Senin sampai Sabtunya. Saya biasanya akan sisihkan 30% dari uang saku saya. Yes, 30% itu semua termasuk uang bensin, uang ini, itu semuanya uang makan siang. Saya harus cukupkan dengan sisanya. Kalau nanti saya makannya berlebihan, nanti hari Kamis sudah habis, ya saya cuma biasanya puasa di sekolah Alkitab saya. Saya 30% saya kasih, saya ambil amplop di gereja, tulisannya, saya centang yang namanya misi, itu memang akan pergi ke misi. Entah itu misi gereja atau misi lewat gereja itu disalurkan kepada misionaris atau kepada badan-badan misi. Saya tulis, saya senang sekali dari dulu mencari kebutuhan misi untuk dapat saya isi. Dan saya ingin memberi dengan sukacita. Dan saya juga suka memberi orang-orang makan kalau mereka kelaparan. Dulu waktu saya sekolah di Kanada, ada satu tempat itu namanya Union Gospel Mission House. Itu di pinggir jalan di tempat yang paling kumuh di downtown sana. Di downtown Vancouver. Saya dari waktu ke waktu 1-2 bulan sekali pergi ke situ lalu bantu-bantu ibu-ibu masak spaghetti, tapi saya yang menyajikan itu ke orang-orang jalanan yang semua lagi mabuk, siang hari mabuk dan juga sedang perasaan high dalam narkoba. Pemerintah nggak bisa apa-apa karena orang-orang itu tidur di jalanan. Nggak ada yang bisa melepaskan mereka. Mereka datang, kita kasih makan, setelah itu mereka harus ikut ibadah dulu sebelum makan. Waktu ikut ibadah ya nggak konsentrasi. Ini orang-orang yang lagi mabuk, lagi high. Setelah kasih makan spaghetti, saya ngobrol-ngobrol sama mereka, saya lap-lap wajahnya. Kalau mereka lagi makannya itu belepotan, dalam hati saya bertanya, saudaraku setelah kau makan kau kembali ke narkobamu. Saya pikir memberi makan itu layak kita lakukan, karena mereka lapar. Jangan ngomong Injil, kasih mereka makan dulu. Itu dingin lagi di Kanada, kasih makan. Tapi saya tahu misi gak berhenti sampai perut seseorang. Waktu itu saya belum mengerti kuasa Roh Kudus bagaimana. Saya melihat mereka dan berkata, sayang jikalau hanya perut yang diselamatkan. Buat apa orang itu makan, berapa jam lagi dia kelaparan, besok dia perlu makan lagi, lalu dia mati, masuk ke dalam neraka, masuk di dalam api penghakiman. Dalam hati saya berkata, harus ada sesuatu yang lebih dari ini. Gak hanya amal sosial, membantu kaum yang kelaparan atau lemah, mereka yang telanjang. Kita kasih baju, apalagi kalau lagi winter, kami datang pakai baju-baju bekas yang dikasih, atau baju-baju baru yang diberikan oleh jemaat. Kita kasih mereka pakaian. Tapi saya berkata, badan itu toh suatu hari akan ke kuburan. Rohmu kemana dari sini? Hati saya mengerang dan menjerit. Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar belas kasihan yang kita bisa berikan secara materi. I want misi. Saya centang 30% dari uang saku saya. Pertama kali langsung hari Minggu saya masukkan dan saya tulis di situ. Ini adalah untuk misi, untuk memberitakan Injil. Cari kebutuhan yang dapat diisi. Lalu belajarlah memberi dengan sukacita. 3. Ini janji Tuhan. Tuhan sanggup terus-menerus memberkati kita dengan tiada hentinya. Makanya ada ayat umur panjang di tangan kanannya. Berkat Tuhan itu panjang. Terus-menerus Tuhan jadikan kita langganan. Langganan diberkati karena kita langganan memberkati. Arti umur panjang itu jangan genggam begini. Apapun ya yang materi dalam hidupmu jangan digenggam begitu. Nanti Tuhan gak bisa berikan lagi. Dan apapun yang Tuhan berikan juga gak keluar dari situ. Dibuka-buka paksa juga gak mau. Sama Tuhan tuh belajar begini, berserah. Supaya berkat itu bisa melewati. Ada bagianmu, ada bagian orang lain melaluimu. Supaya kita bisa menjadi saluran, bisa menjadi channel, bisa menjadi kerannya Tuhan. Jangan lupa, jangan takutlah, jangan khawatir kalau kita menjadi keran. Masa kita sendiri gak basah? Mana ada keran waktu dibuka dia kering? Kalau ada airnya pasti dia basah.
kita sendiri pun akan dibasahi dan diberkati. Sambil memberkati, kita diberkati. Umur panjang di tangan kananmu. Kalau memberi sama Tuhan, kita belajar jadikan itu gaya hidup kita. Sebab Tuhan kita sanggup terus-menerus memberkati kita tiada henti-hentinya. Amin. 3 poin ini, catatlah, kita hanyalah hamba sebab Tuhanlah yang mempunyai segalanya di hidup kita. 2, carilah kebutuhan yang dapat diisi, lalu belajarlah memberi dengan sukacita. 3, Tuhan sanggup terus-menerus memberkati kita dengan tiada henti-hentinya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.